the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wah, alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu apakah semuanya hadir. Hadir, Bu. Wah, iya. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu harap kalian semua berdiri. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ini
Bagaimana dengan kegiatan kita? Apakah seru? Seru, Bu. Baik anak-anak, siapa yang bisa menceritakan akhirnya tadi pergi kemana saja? Jawabannya, akhirnya menguap dan takut karena panasnya matahari. Terus berubah jadi awan hitam, lalu ditiup angin dan jatuh jadi titik-titik hujan. Benar, jadi airnya itu dari laut naik ke awan dan turun menjadi hujan. Nah, dari video tadi Ibu mau bertanya, kenapa ya air di bumi kita ini tidak pernah habis padahal selalu kita gunakan setiap hari? Jawabannya, karena air berputar terus, Bu. Air yang habis dipakai akan kembali lagi. Jadi hujan lewat siklus air. Ya, benar sekali Norma. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus air dan upaya menjaganya. Tujuannya agar kalian bisa menjelaskan tahapan siklus air serta langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghemat air baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, di sini Ibu ada gambar proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi, yaitu termasuk air laut, sungai maupun danau, menguap ke atmosfer karena panas matahari. Selain dari badan air, uap air juga dilepaskan oleh tumbuhan ke udara melalui proses respirasi. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi atau penguapan. Setelah itu, uap air naik ke atmosfer yang lebih dingin, lalu mendinginkan dan berubah menjadi titik-titik air yang lebih kecil yang membentuk awan. Biasa disebut dengan kondensasi atau penyembunan. Lalu titik-titik air di awan bergabung menjadi butiran yang lebih besar, lalu jatuh ke bumi dengan bentuk hujan yang disebut dengan presipitasi. Air hujan jatuh ke tanah, sebagian mengalir ke laut dan sebagian lagi terserap ke dalam tanah menjadi air tanah atau instilasi atau penyerapan. Nah, semua ini terus terulang sampai seperti ini. Nah, ada yang bisa lihat ini gambar apa? Ya, ini adalah tanah liat dan kekeringan. Kenapa tanahnya bisa retak dan kekeringan? Nah, karena adanya penebangan pohon, air hujan yang tidak terserap ke tanah, jadi tanah gersang dan kita kekurangan air bersih. Nah, di sini Ibu akan membagikan APD untuk kalian kerjakan ya. Ibu bagi waktu 2 menit untuk kalian kerjakan.
Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baik. Ibu mau satu orang menjawab satu jawaban mulai dari nomor. Menjawab jawaban nomor satu. Yang pertama itu urutan siklus air. Yang pertama ada kondensasi, yang kedua ada infiltrasi, yang ketiga ada presipitasasi, yang terakhir ada evaporasi. Ya, betul sekali. Nomor 2 bisa dijawab orangnya lagi. Oke. Soal 1, soal 2, dampak lingkungan. Jika hutan gundul ada apa dampaknya terhadap proses infiltrasi atau penyerapan air dan air tanah? Jawabannya adalah mengurangi infiltrasi terhadap air tanah menipis untuk kekeringan. Baik, jawaban nomor 3 bisa dijawab oleh Cinta. Soal ini itu ada pertanyaan apa? Soal itu latihan nilai satu dan digunakan. Berapa yang mau diusahakan? Kemudian dia membuang sampah sungai. Ya, betul. Luar biasa jawaban dari kalian semua. Beri aplaus untuk kalian semua. Sebagai penguat, urutan siklus air adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Salah satu cara menjaganya adalah mematikan keran air saat tidak digunakan. Nah, sebelum menjadi kelas, mari kita tarik kesimpulan bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu siklus air? Bu. Ya, silakan teman-teman. Siklus air itu terus berputar dari muatan air laut. Jadi awal mendung, hujan terus diserap tanah dan kembali lagi ke laut. Ya, benar sekali. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, hal menarik apa yang telah kalian pelajari hari ini? Hal dari itu kita bisa tahu perkembangan siklus air Ya, betul. Nah, biar makin ingat dengan materi yang telah kita pelajari, Ibu akan memberikan yel-yel untuk gerakan hidup ya. Menguat dari awan, turun hujan, hemat air, yes. Bisa kalian ulangi? Kita ucapkan secara bersama-sama ya. Menguat dari awan, turun hujan, hemat air, yes. Oke anak-anak. Nah, ingat ya anak-anak, air adalah sumber kehidupan. Jadi harus dimakan air di mana saja. Untuk tugas di rumah, silakan periksa keran air kalian di rumah bersama orang tua dan memastikan tidak ada kebocoran. Lalu tulis 3 cara menghemat air yang sudah kalian ketahui. Nah, mari kita pelajari hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cherry blossoms blooming in the mountain